Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa YouTuber dimanapun berada, alhamdulillah hingga detik ini kita masih ditakdir oleh Allah untuk menjalankan amanah yang telah dibebankan kepada kita, tugas dan fungsi penyuluh agama untuk terus kita gaungkan di tengah-tengah masyarakat, sekalipun dalam suasana dan kondisi pandemi yang cukup menakutkan seantero jagat di seluruh persada. Hadirin rahimakumullah, kita dalam menyikapi dan menghadapi merebaknya virus COVID-19 ini tentunya harus ingat kepada firman Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim wa ati'ullah wa ati'ur rasul wallaitum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Inti daripada firman tadi bahwa tidak ada setiap kejadian kecuali Allah yang telah menakdirkan. Dan setiap ada musibah maka jalan keluarnya juga Allah persiapkan. Dan kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam tentunya memiliki cara untuk menyikapi hal tersebut, yakni fatawakkalu 'ala Allah in kuntum mu'minin. Dalam ayat tadi, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka jika kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah, benar-benar bagian daripada orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Allah, percaya dengan keimanan, percaya dengan keyakinan, percaya dengan keislaman yang endingnya adalah melakukan tindakan ihsan, tindakan baik dalam segala kehidupan ini, maka caranya adalah memasrahkan diri kita kepada Allah, meningkatkan ikhtiar kita kepada Allah untuk selalu menjaga diri kita, selalu melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai upaya melakukan pencegahan daripada merebaknya virus COVID-19 ini. Orang yang dikatakan pasrah kepada Allah, dikatakan tawakal kepada Allah, bukan hanya pasrah begitu saja tanpa melakukan upaya-upaya. Ikhtiar yang harus kita lakukan atau upaya yang harus kita lakukan adalah mengacu kepada protokol yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan ataupun Satgas COVID-19 ini, yang mulai dari pemerintah pusat hingga daerah telah melakukan hal tersebut dengan memberikan panduan-panduan yang jelas kepada kita warga negara Indonesia. Jangan pernah panik dalam menyikapi apapun yang terjadi. Sebagai umat Islam, Allah telah memberikan cara-cara khusus sebagaimana Allah tulis di dalam Al-Quran. Dan sudah lengkap di sana Allah jelaskan. Sesuai dengan firman-Nya, ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada secuil kejadian apapun yang kami luput tidak mencatatkannya di dalam Al-Quran. Setiap sesuatu pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada manfaat yang sementara atau hingga saat ini kita belum mengetahuinya. Namun yakinlah bahwa setiap apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti tidak sia-sia. Sesuai firman-Nya, ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, tidaklah sia-sia apa yang Kau ciptakan.
Untuk itu, para pemirsa dimanapun berada, tetap yakin, perkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tingkatkan ibadah kita, takarrub kita kepada Allah, qiyamul lail kita kepada Allah, tahajud kita kepada Allah tingkatkan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam yang Allah sebut di dalam firman-Nya bukan seluruh malam. Masa iya kita enggan untuk melakukannya? Yang hanya sebagian itu Allah janjikan maqaman mahmuda, tempat yang mulia. Ketika berbicara tempat yang mulia, maka seseorang yang dimuliakan oleh Allah dengan singgasananya yang diberikan oleh Allah, maka yakinlah bahwa jenis virus apapun yang melanda negeri ini, insya Allah semuanya yang melakukan qiyamul lail akan diselamatkan oleh Allah. Semua kembali kepada keyakinan kita. Sejauh mana kita memiliki keteguhan mental, kesiapan jiwa, itu yang menjadi dasar tidak atau masuknya virus itu ke dalam tubuh kita. Alhamdulillah, negeri kita Indonesia memiliki kesiapan yang matang. Beberapa daerah telah melakukan langkah-langkah preventif, mulai dari pencegahan, mulai dari penyemprotan dengan cairan disinfektan, pembatasan atau physical distancing, bahkan melakukan pembatasan-pembatasan khusus dari daerah-daerah atau pelancong-pelancong, pekerja-pekerja dari luar Probolinggo yang masuk ke Probolinggo. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah akan memberikan satu langkah pencerahan dan kesiapan bagi kita sebagai warga Kabupaten Probolinggo. Untuk itu, para penyuluh agama tentunya harus menjadi uswah, menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Mulai dari diri kita, mulai dari saat ini, dan mulai dari hal yang terkecil. Kalau kita tidak mau memulai, lalu siapa yang akan memulai? Tentunya edaran Menteri Agama, kemudian himbauan dari berbagai tokoh ormas Islam, dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, dari atasan langsung kita, Kasibimas Kabupaten Probolinggo. Ini menjadi dasar kita untuk menjadi pijakan kita dalam hal kita melakukan langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah yang mengarah kepada keselamatan jiwa, keselamatan diri, yang itu menjadi unsur penting dari hal-hal yang diajarkan oleh agama kita, yakni agama Islam. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Selamat jumpa lagi dan kesempatan. Selalu semangat sebagai pejuang, pencerah agama, penyuluh agama. Jangan pernah kendor untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.